Bab 19, hadisnya 173. Imam Nawawi membahas bab 19 tentang balasan bagi orang yang memulai kebaikan dan kejahatan dengan surat Al-Furqan ayatnya 74. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai qurratu a'yun, penyejuk, penyenang hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Dan surat Al-Anbiya ayat 73, yaitu yang artinya dan kami menjadikan mereka itu sebagai pemimpin yang beri petunjuk dengan perintah kami. Dari Abu Amr Jarir bin Abdillah radhiyallahu anhu, ia berkata, kunna fi sadrin nahari inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita bacakan ini dulu terjemahannya ya. Kami pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tengah hari. Kemudian datanglah kepada beliau satu kaum yang telanjang hanya mengenakan pakaian bulu harimau atau mengenakan baju kurung sambil menyandang pedang. Sebagian besar dari mereka itu dari suku Mudhar atau memang semuanya dari Mudhar. Maka berubahlah wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena melihat kemiskinan mereka. Kemudian beliau masuk rumah lalu keluar lalu menyuruh Bilal untuk berazan. Selanjutnya Bilal berazan dan beriqamat lalu salat. Setelah itu beliau berkhutbah. Beliau membaca, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam, hingga akhir ayat. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Beliau juga membacakan ayat di akhir surah Al-Hasyr, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok di akhirat. Dan di saat itu ada orang yang bersedekah dengan dinarnya, bersedekah dengan dirhamnya, dengan bajunya, dengan segantang gandumnya, dengan segantang kurmanya, sampai beliau bersabda, sekalipun hanya dengan potongan kurma. Lalu ada seorang Ansor yang datang dengan sekarung makanan hingga telapak tangannya hampir tidak mampu mengangkatnya, bahkan memang tidak mampu. Selanjutnya orang-orang berdatangan untuk memberikan sedekahnya, sehingga aku dapat melihat dua tumpukan makanan dan pakaian. Hingga aku melihat pula wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berseri-seri, seolah-olah wajah beliau berkilauan seperti emas. Kemudian beliau bersabda, barang siapa mengadakan tradisi yang baik dalam Islam, maka ia memperoleh pahalanya dan pahala orang yang mengerjakannya itu sepeninggalnya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa mengadakan tradisi yang buruk dalam Islam, maka ia memperoleh dosanya dan dosa orang-orang yang mengerjakan sepeninggalnya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun. Waman sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi min ghairi an yanqusa min auzarihim syai'un.
Jadi hadis ini hadis panjang ini ya. Kita baca dulu ya. Kunna fi sadrin nahari 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faja'ahu qaumun uratun mujtabin nimari awil abai mutaqallidis suyufi ammatuhum bal kulluhum min mudar fata'ammara wajhahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lima ra'a bihim minal faqah fadakhala thumma kharaja fa'amara bilalan fa'adhana wa aqama fasalla thumma khataba faqala ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah ila akhiril ayah innallaha kana 'alaikum raqiba wal ayatul ukhra allati fi akhirihil hasyr ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad tasaddaqa rajulun min dinarihi min dirhamihi min thawbihi min sa'in burrihi min sama tamrihi hatta qal walau bisyikki tamratin faja'a rajulun minal ansari bisurratin kadat kafuhu ta'jizu anha bal qad ajazat thumma tataba'an nasu hatta ra'aitu qaumaini min ta'ami wathiyab hatta ra'aitu wajha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatahallalu ka'annahu muzhabatun faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sana fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'da min ghairi an yanqusu min ujurihim syai' faman sanna fil islami sunnatan sayi'atan kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi min ghairi an yanqusu min auzarihim syai'. Jadi penjelasan kata sodrun artinya awal, kemudian uratun jamak dari arin yang berarti orang yang tidak memakai pakaian, namun yang dimaksud di sini adalah orang yang berpakaian dengan lusuh. Mutaqallidis suyuf membawa pedang, maksudnya bawa pedang di lehernya seperti kalung. Mudar satu kabilah yang ada di Mekah. Kemudian raqiba maksudnya menjaga amal-amalnya. Maqaddamat lighad apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, maksudnya apa yang telah ia persiapkan untuk menyambut datangnya hari kiamat. Tasaddaqa bersedekah lama, kata ini berbentuk fi'il madhi. Tasaddaqa kata kerja bentuk lampau dan kedudukannya dalam kalimat sebagai khobar tapi memiliki makna amr. Kata kerja lampau ini digunakan untuk makna perintah karena berarti lebih kuat dan lebih mengena. Sa'in satu gantang yaitu ukuran yang digunakan oleh penduduk Mekah. Sa'in. Kemudian burrihi biji gandum, as-surratu bungkusan besar yang terikat, yatahallalu bersinar dan memancar cerah, sunnatan artinya sunnah maksudnya jalan, wizruha beban berat dari dosa. Mutiara hadis ada 11. Di antara kewajiban orang yang memiliki rezeki yang luas adalah memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkannya dan segera menghindarkan kesulitan dan kesusahan dari mereka. 2. Kepedulian dan kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap orang-orang fakir, orang-orang miskin yang membutuhkan bantuan. 3. Kebahagiaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
karena kebahagiaan orang-orang kafir dan usaha beliau adalah memberi manfaat untuk mereka dan membantunya. 4. Bimbingan dan hikmah yang baik dari Rasulullah SAW berkaitan dengan menjalin persaudaraan dan cinta sesama muslim, serta pandangan beliau tentang urgensi tolong-menolong. 5. Pengaruh iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir ada pada perilaku seorang muslim dan sikap bersegera dalam melaksanakan kebaikan. 6. Anjuran untuk bersedekah dan berinfak walaupun dengan sesuatu yang sangat kecil, karena sesuatu yang besar bermula dari yang kecil. 7. Orang-orang muslim memiliki respon yang cepat terhadap petunjuk Rasulullah SAW dan semangat yang tinggi dalam melaksanakan kebaikan. 8. Anjuran bagi seorang muslim untuk menjadi contoh dan teladan dalam berbuat baik, dan peringatan bagi mereka agar tidak menjadi contoh dalam kemungkaran dan kebatilan. 9. Barang siapa menciptakan tradisi yang baik, maka ia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang melakukannya, dan barang siapa menciptakan tradisi yang buruk, maka ia pun mendapatkan dosa sebagaimana dosa orang yang melakukannya. 10. Perkara-perkara baru yang di dalamnya mengandung kebaikan dan manfaat itu termasuk ke dalam bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Namun kalau perkara-perkara baru itu mengandung keburukan dan kesesatan, maka hal itu termasuk ke dalam bid'ah sayyi'ah, bid'ah yang buruk. Hadis ini mengandung batasan yang jelas antara bid'ah yang baik dan yang buruk. Tindakan para sahabat yang segera berlomba memberi sedekah merupakan bid'ah yang baik sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Dari sini dapat dipahami bahwa bid'ah yang baik adalah bid'ah yang memiliki dasar yang disyariatkan seperti sedekah. Sedangkan bid'ah yang buruk adalah bid'ah yang tidak ada dasarnya dalam nas Al-Quran ataupun As-Sunnah. Karena kita hadis ke 174 ya.